Thank you Andrea sudah ngundang buat sharing di Komsel yang luar biasa ini. Uh, Kenalin, nama saya Firdi Dominika. Saya menggembalakan di gereja JKI Messianic Encounter. Saya udah punya istri, ada anak satu, apalagi ya? Ya udah. Nanti kalau ada mau nanya-nanya boleh ya sambil chat ya. Mau nanya apa gitu. Oke, saya dikasih tema eh eh iya, dikasih tema tentang kekhawatiran. Kekhawatiran. Saya mau nanya, di sini ada yang sedang khawatir nggak di sini? Kalau yang ada boleh kasih, ini kan ada gambar gitu tuh tangan ya. Ada yang lagi khawatir? Waduh, sedih semua. Buat yang sedang mengalami kekhawatiran, saya mau kasih satu kabar baik. Kabar baiknya adalah saya juga teman-teman sedang khawatir. Jadi kalian nggak sendirian. Jadi kalian nggak sendirian. Teman-teman seperjuangan seiman dalam satu komsel juga semua juga ngalamin kekhawatiran. Jadi ya anggaplah kekhawatiran itu sebagai bagian dari hidup. Memang harus ada, enggak, sorry, tidak harus ada, tapi selalu ada gitu loh. Jadi ya sudah, deal with it gitu loh. Jadi ya sudah, kekhawatiran memang ada. Jangan fokus sama khawatirnya, ya. Jangan fokus sama khawatirnya, tapi fokus kita menjalani hidup kita supaya kekhawatiran ini tidak menguasai hidup kita, tapi kita tetap dikuasai oleh kuasa roh Allah. Nah, saya kasih judul kemarin sebenarnya bingung sih di apa si Andreas ternyata tipe-tipe apa ya? Saya pernah nih sekali khotbah di tempat yang kayak gini nih, masih di komunitas seperti ini yang semuanya mau jelas. Jadi apakah judulnya, apa ininya, wah itu. Oh iya, ya sudah, kemarin saya jadi kelabakan karena saya biasanya kalau susun materi, susun khotbah tuh judul selalu belakangan saya cari. Jadi bukan karena judul makanya saya buat materi khotbah, tapi karena apa yang Tuhan taruh, saya buat dulu, baru saya tentukan judulnya apa ya. Nah, kemarin kalian kasih judul Jangan Khawatir, dan saya dengar-dengar komunitas ini kebanyakan kan anak-anak masih muda nih. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih tua dari saya di komunitas ini. Andreas kayaknya yang lebih tua. Nah, makanya saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Harta, Tahta, dan Hakuna Matata. Kenapa saya harus pakai kata Hakuna Matata? Biar nyambung aja sih, harta, tahta gitu kan. Hakuna Matata. Nah, Hakuna Matata itu dari bahasa Swahili, Afrika Timur. Artinya sebenarnya arti gampangnya itu ya jangan khawatir. Udah gitu aja. Tapi namanya juga bahasa luar ya. Selalu ada pengembangan-pengembangan tertentu sama yang mengartikan. Tapi arti gampangnya ya jangan khawatir. Itulah Hakuna Matata. Nah, kita tahu Tuhan nggak pernah membandingkan, atau Tuhan tidak pernah membuat perbandingan antara Tuhan dengan iblis. Nggak pernah. Jadi Tuhan tuh nggak pernah bilang kayak antara Tuhan, antara aku dengan setan. Siapa yang kamu pilih? Nggak pernah. Nggak level lah, nggak level gitu. Tuhan membandingkan diri dengan iblis itu nggak level. Iblis itu adalah malaikat yang sudah gagal dalam menjalani tugasnya. Cuma Tuhan tahu manusia memiliki kecenderungan untuk menjauhi Tuhan karena satu hal. Makanya Tuhan membuat sebuah uh, ilustrasi atau perumpamaan yang akhirnya membandingkan antara Tuhan dan Mamon. Nah, Mamon itu artinya adalah harta benda. Jadi Mamon itu bukan roh ya. Jadi saya suka lucu, makanya kalau ada yang berdoa, kami usir roh Mamon. Loh, kok harta benda diusir gitu. Jadi kalau kita dalam kita ubah ke bahasa kita yang umum gitu ya, Tuhan, kami usir uang 100 ribuan dari hidup kami. Wah, kan jadi nggak punya uang kita jadinya nanti. Karena mamon itu artinya harta benda. Harta benda. Nah, Tuhan itu tahu manusia itu kalau udah berurusan dengan uang, kadang-kadang orang terdekatnya pun bisa jadi korban. Makanya firman Tuhan bilang gini kan, cinta akan uang adalah akar atau dasar dari segala kejahatan. Nah, Mamon atau harta benda ini nggak salah, nggak ada yang salah dengan harta benda, nggak salah. Yang salah adalah
cinta akan uang. Ya, ilustrasi paling gampang adalah gini. Pisau itu gunanya ya untuk motong sayur gitu, motong daging. Tapi kalau dipakai sama orang yang memiliki niat jahat, akhirnya dipakai untuk membunuh orang lain, yang salah bukan pisaunya dong. Yang salah adalah orang yang memakai pisau itu untuk melakukan sebuah kejahatan dan tidak memakai pisau sebagaimana fungsinya. Sama kayak orang yang cinta akan uang. Tiap hari mikirnya cuan, cuan, cuan gitu ya. Kalau ke Bandung apalagi tuh, mikirnya cuan, tapi cuannya cuanki di Bandung. Enak itu buat saya. Orang yang cinta uang itu kecenderungannya berbuat kejahatan. Jadi apapun dilakukan untuk mendapatkan uang yang lebih. Kadang-kadang sampai sikut sana, sikut sini. Yang penting mereka dapat uang lebih banyak daripada yang lain. Nah, jangan khawatir akan hidupmu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kekhawatiran yang diberikan dunia sama kita membuatmu sampai ingin bunuh diri. Banyak orang yang terlalu khawatir nggak bisa bayar ini, bayar itu. Mungkin ada yang lihat kasus yang kemarin orang mengajak sekeluarga lompat dari apartemen di daerah Jakarta itu karena kekhawatiran mereka karena masalah harta juga gitu, masalah utang dan sebagainya. Dan itu saya pas dengar berita itu juga sedih juga gitu loh. Segitunya orang saking ingin lari dari rasa khawatir sampai harus mengorbankan nyawa bahkan seisi rumahnya. Jadi jangan sampai kekhawatiran dunia ini justru membuat kita tidak atau kehilangan iman. Nah, zaman sekarang adalah zaman di mana semua orang itu mengaku depresi semakin banyak. Zaman sekarang tuh, wah, orang dikit-dikit ngaku depresi, dikit-dikit ngaku mental health. Banyak gitu maksudnya, mulai banyak yang mengakui kalau mereka punya masalah dengan itu. Nah, mengatasi depresi itu tidak semudah dengan mengucapkan dalam nama Yesus, depresi keluar dari hidup saya. Nggak segampang itu, teman-teman. Bukan karena nama Yesus tidak berkuasa atas depresi, bukan. Tapi bukan seperti itu caranya menghadapi rasa depresi ataupun sakit mental yang lain. Nggak segampang itu. Dikit-dikit dalam nama Yesus gitu kan. Orang lihat rumah mewah, dalam nama Yesus rumahnya jadi milik saya. Lihat mobil mewah langsung dalam nama Yesus Ferrari jadi milik saya. Wah, Ferrari jadi milik dia. Stres dia karena isi bensinnya jadi mahal karena boros tuh Ferrari. Terus lagi juga mobil orang ditumpangin tangan jadi milik dia. Wah, kan gimana gitu loh. Jadi berantakan mereka punya iman. Tidak seperti tidak seperti itu cara kerja iman kita. Iman kita adalah iman yang dewasa, iman yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sama seperti perintah, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Gini, ada cara yang lebih gampang kan untuk membuat orang jadi murid Kristus kan? Ngapain suruh kita? Tuhan tinggal ngomong aja dari langit, "Woi, kalian manusia semua, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak, masuk neraka lu semua." Dan suara dari langit, orang pasti langsung bertobat kan? Iya dong, zaman itu gitu. Zaman itu mau dari mana suaranya kalau bukan dari Tuhan gitu. Itu kan lebih gampang. Belum lagi um, kalau kita yang disuruh, manusia yang disuruh atau murid-muridnya yang disuruh, itu jadi lebih lebih rumit. Belum lagi akhirnya tergoda dengan dosa, jatuh dalam dosa, ninggalin iman, murtad. Ya lebih gampang kalau Tuhan yang ngomong langsung kan. Ngapain Tuhan pakai cara yang ribet-ribet gitu, suruh kita yang menginjil. Nah, kan sama seperti itu kan ya, mengatasi depresi kenapa tidak semudah kita dengan dalam nama Yesus sembuh gitu. Bisa, itu harus dilakukan sebagai deklarasi iman. Tapi tidak semudah itu. Jangan lupa kita ini sebenarnya sudah ditentukan nanti untuk hidup bersama dengan Kristus. Nah, pada awalnya skenarionya seperti itu. Manusia diciptakan supaya nanti pada masa-masa akhir kita ini hidup bersama-sama dengan Kristus. Awalnya planningnya seperti itu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, pada awal penciptaan manusia, manusia itu dibilang apa? Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi gara-gara dosa, gambar dan rupa Tuhan ini
yang dalam bahasa Ibrani itu memakai kata imago Dei. Nah, gambar dan rupa Tuhan ini karena dosa jadi rusak. Nah, gambar dan rupa Tuhan ini kayak apa sih? Orang suka bilang gambar dan rupa itu, oh, ini muka kita nih kayak muka Tuhan. Bukan itu. Imago Dei bukan seperti itu. Tapi kemiripan karakter dengan Tuhan. Salah satu bentuk atau salah satu manifestasi dari gambar dan rupa Tuhan adalah adanya rasa kepedulian terhadap sesama. Makanya ada perintah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bukankah ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang adalah rasa manusiawinya itu, kepedulian terhadap sesamanya itu hilang. Bukankah itu yang hilang kan ya, yang pertama ya. Makanya kenapa Kain membunuh Habel? Segampang itu. Dia bunuh adiknya sendiri. Hilang itu gambar dan rupa Tuhan karena dosa. Nah, untuk bisa hidup bersama dengan Kristus, value ini untuk mengasihi sesama harus ada. Tapi masalahnya value itu udah dirusak sama iblis. Ada orang-orang yang punya prinsip itu gini, kalau lu ganggu gua ganggu balik. Kalau lu nggak ganggu gua juga nggak bakal ganggu lu. Lu jahat sama gua bisa lebih jahat ke lu. Ada kayak gitu kan? Itu kan bentuk kalau value dari gambar dan rupa Tuhan sudah rusak. Kita membalas yang jahat dengan jahat. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berdoalah untuk musuhmu. Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu value-nya orang percaya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang Kristen punya prinsip, wah lu jahat sama gue sih, gue jahatin balik. Nah jelas dia bukan orang Kristen, udah gitu aja. Barangkali dia rajin ke gereja, tapi dia bukan Kristen gitu. Melalui penebusan manusia dari dosa, Kristus memberi amanat agung agar kita melatih diri kita tentang kepedulian terhadap sesama. Caranya gimana? Penginjilan. Loh, kok bisa penginjilan itu adalah cara kita melatih, kita membangun kembali gambar dan rupa Tuhan tentang kepedulian? Karena gini, ketika kita menginjili seseorang atau kita menginjili orang, kita kan sedang berpikir supaya kita jangan membiarkan orang ini yang jauh dari Tuhan semakin kehilangan haknya tentang keselamatan. Kita menginjili orang karena kita punya rasa peduli supaya orang ini kembali mengenal Kristus, kembali pada jalan yang seharusnya. Itu kan salah satu bentuk kepedulian. Makanya kenapa harus kita yang menginjil, bukan Tuhan. Tuhan sudah selesai nih tugasnya nih untuk menebus kita, menebus manusia dari dosa. Makanya dibilang jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Nggak berhenti sampai situ. Harus baptis dan ajar. Supaya gaya hidup mempedulikan sesama ini sudah menjadi kebiasaan kita ketika kita hidup bersama dengan Kristus nanti. Pada akhirnya nanti. Nah, tapi untuk bisa mencapai gaya hidup mempedulikan sesama, terhalang oleh salah satunya adalah rasa khawatir. Rasa khawatir tentang hidup. Berapa banyak orang yang karena rasa khawatir, hidupnya jadi sulit maju. Khawatir melulu hidupnya. Berapa banyak orang yang karena rasa khawatir, jadi sering curiga terhadap orang lain. Hidup jadi nggak tenang, tidak bahagia, tidak punya damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, ada penelitian menarik nih. Ada penelitian mengatakan gini, soal rasa khawatir. 75% sampai 85% dari apa yang dikhawatirkan orang tidak terjadi. Sekali lagi ya, 75% sampai 85% dari apa yang dikhawatirkan orang tidak terjadi. Nah, sisanya kan 15% nih. Dari 15% sisanya, ada 90% bahwa kekhawatiran yang ternyata terjadi, ternyata tidak sesulit itu untuk dihadapi. Tidak sesulit yang dipikirkan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita dibilang jangan khawatir. Mungkin boleh lebih tepatnya adalah jangan khawatir berlebih. Nah puji Tuhan,
Tuhan Yesus sudah memberi nasihat tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus sudah tahu nih, ini manusia cenderung khawatir nih. Jadi dia kasih pengajaran ini. So, untuk anak-anak di komunitas sahabat Yesus ini udah siap buat belajar tentang cara mengatasi rasa khawatir? Yang siap, boleh kasih apalah emoticon boleh, biar saya tahu kalian masih melek di sini ya. Jadi ingat masa-masa ini ya, ibadah online zaman pandemi. Oke, kita akan belajar bagaimana cara mengatasi rasa khawatir. Kita lihat dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 12. Kita akan baca perbagian-perbagian. Saya usahakan tidak panjang, ya. Tidak lama maksudnya gitu. Nah, kita lihat dalam Lukas pasal 12, kita mulai dulu dari ayat 22 sampai 23. Oke? Lukas pasal 12 ayat 22 sampai. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kita akan bedah ya. Nah, teman-teman penggemar kuliner, saya salah satu orang penggemar kuliner, jadi kalau orang lain ketemu makanan cuma bisa bilang, wah enak ya, wah kurang ya, wah enak ya. Enggak. Kalau saya sudah sampai di tahap pas makan, waduh, ini bumbunya pakai mericanya bukan merica putih nih, ini merica hitam nih. Wah, kecapnya bukan kecap bango nih, kecap habisnya kayak gitu. Saking sukanya kuliner gitu. Jadi sampai mempelajari bumbu-bumbu masakan. Nah, teman-teman penggemar kuliner yang suka makan nih ya, ingat ini. Kalau makan itu yang secukupnya saja. Supaya hidupmu bisa aman. Aman dari apa? Dari kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi, pay later tinggi gitu ya. Jadi tempat ada makanan maunya beli mulu ya. Jangan mentang-mentang ada promo buy one get nine, semua disikat. Jangan karena ada promo kartu kredit semua dimakan. Ingat, tubuhmu lebih penting daripada semua makanan nikmat. Buat apa sekarang kamu bisa makan semua makanan yang kamu suka, kamu mau, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian, kamu cuma boleh makan bubur hambar di kursi roda, ada infus dan suster di belakang. Buat apa? Jangan khawatir nggak kebagian promo, apalagi promo makanan. Karena promo itu selalu ada, tapi kesehatanmu itu tidak selalu sehat, tidak selalu prima. Harus dijaga. Mesti ada jadwal untuk mendetoks dirimu. Membersihkan diri dari minyak, dari micin, gitu ya, dari gula. Harus didetoks dan semua yang kalian makan. Karena hidupmu itu lebih penting dari makanan. Saya sendiri kalau misalnya udah sadar, wah di hari ini banyak makan daging ya. Besok saya akan langsung nggak sentuh daging. Saya akan perbanyak minum air putih, saya akan perbanyak makan buah. Jadi saya atur makanan saya. Karena saya punya cita-cita, saya mau makan enak sampai tua. Kalau bisa, sebelum saya meninggal gitu, sehari sebelumnya, wah masih makan tuh, aduh daging panggang gitu. Atau ini malam-malam ngomongin makanan pada lapar nggak ntar ya? Ya pokoknya gitu lah ya, kalian tahu ya pokoknya ya. Nah, juga buat orang yang suka, buat kalian yang suka beli barang-barang fashion, barang-barang mewah. Kemarin saya pernah dikirimin foto sama teman, bro, coba lihat nih, ada foto pendeta gitu, terus di apa namanya, eh, pakaiannya modis, lalu di gaspernya itu ada logo yang sangat terkenal. Terus saya bilang gini, memang kenapa? Lihat dong, ada yang salah nggak? Apa yang salah? Lihat dong gaspernya dong itu. Emang gaspernya kenapa? Ini pendeta, tapi gaspernya dia pakai Hermes yang mahal. Nggak pantas pendeta pakai gasper yang kayak gitu, tahu? Nah, kayak gitu, saya ngomongin kayak gitu. Saya bilang sama dia gini, Anda salah. Yang dia pakai itu gaspernya bukan Hermes. Mentang-mentang itu itu bukan Hermes. Loh terus apa? Itu haleluya. Dikasih gasper gitu. Oke, itu iklan doang ya. Nah, buat kalian yang suka beli barang-barang fashion yang mahal-mahal, saya kasih tahu ya, itu semua sah.
boleh kalian beli, silakan. Apalagi yang sudah sampai jadi fashion enthusiasm gimana bacanya tuh, penyuka barang mewah, itu nggak masalah kalian beli kayak gitu, nggak masalah. Asal dibelinya dengan tidak memaksakan kondisimu. Jangan pakai uang yang dipaksakan, apalagi sampai pinjam, apalagi sampai ngutang dan sebagainya. Jangan. Silakan beli barang-barang tertier, kebutuhan tertier seperti fashion itu dari uang yang memang sudah kalian sisihkan. Uang yang memang sudah kalian kumpulkan khusus untuk hobi kalian ini membeli barang-barang fashion, silakan. Fashion itu selalu berubah, tapi jangan sampai hidupmu jadi banyak hutang hanya karena mengejar fashion yang tidak ada habisnya. Sekali lagi, begitu tuh nggak apa-apa. Bukan tidak boleh, nggak apa-apa, silakan lah. Tapi gini, tubuhmu itu lebih penting daripada fashion. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang overthinking dan frustasi hanya karena ingin membeli fashion terbaru, tapi dana terbatas. Stres langsung nggak bisa beli. Lalu pengen pinjam uang sama leadernya kelompok sahabat Yesus gitu kan, pinjam duit gitu. Puji-puji dulu, aduh kok Mario keren ya, bisnismen bagus, pekerjaan lancar, sukses. Boleh dong pinjam gope kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau pengen beli barang-barang mewah, silakan. Tapi jangan memaksakan. Gitu. Jangan sampai memaksakan. Kita lanjut firman Tuhan di ayat ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, teman-teman di sini tuh mau dijelasin begini. Burung yang hari ini kalian lihat terbang bebas, lalu besok jadi daging geprek, yang kayak gitu aja Tuhan pelihara. Sebelum akhirnya dia dipotong jadi makanan ya, Tuhan pelihara kok. Apalagi kamu yang sudah direncanakan bahkan dari sejak dunia belum dijadikan. Yang ditenun pakai tangan Tuhan sendiri dalam rahim ibumu dengan sebuah rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan dan yang ditentukan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus satu hari nanti. Nah, kita udah ditentukan seperti itu. Dikatakan begini, Bapamu yang di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Nah, saya tuh tidak sependapat dengan pernyataan banyak orang begini. Tuhan memberikan hanya yang kamu butuh, bukan yang kamu mau. Saya tidak sependapat. Buat saya pernyataan ini tidak tepat lah. Buat saya, yang kamu butuh aja Tuhan kasih. Apalagi yang sekedar kamu mau. Yang kamu butuh pasti lebih mahal dong daripada yang kamu mau kan, harusnya pasti lebih urgent dong, lebih lebih krusial kan, lebih penting gitu daripada yang mau. Nah, yang penting aja Tuhan kasih, apalagi yang tidak terlalu penting. Buktinya apa? Firman Tuhan bilang gini, jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Nah, amin gak nih? Ini gak ada emoticon amin ya, ya gak apa-apa lah. Dibilang gitu, apa aja toh? Apa aja, firman Tuhan bilang apa aja kamu minta. Bukan mintalah yang kamu butuh saja. Enggak kan? Enggak kan? Mintalah apa saja. Asalkan apa? Syarat. Asalkan kamu di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Nah, ada syaratnya kan? Kita introspeksi diri. Gimana nih? Firman Tuhan udah tinggal dalam kita belum? Kita tinggal dalam Tuhan belum? Kalau emang yakin udah bisa seperti itu, mintalah apa saja. Itu Alkitab bilang seperti itu. Lanjut ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Kalau dengan khawatir tidak bisa membuat hidupmu jadi lebih baik,
Jangan fokus dengan khawatirnya. Fokus dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Firman Tuhan bilang gini, kamu itu biji mataku. Kamu itu berharga buat aku. Bahkan supaya kamu bisa lepas dari belenggu dosa, aku merelakan anak tunggalku supaya dia turun ke dunia untuk mengemban misi menebus kamu dari ikatan dosa. Nah, itu yang Tuhan katakan tentang kita. Kita ini berharga. Jadi jangan lagi merendahkan diri kita dengan keinginan-keinginan yang membuat kita malah jadi lebih jauh dari Tuhan. Jadi kalau misalnya dengan khawatir tidak bisa menambah hidup kita jadi lebih baik, jangan fokus dengan khawatir. Fokus dengan apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Nah, rasa khawatir itu selalu ada dan datang dalam hidup kita. Jadi percuma diusir-usir, nggak usah diusir. Welcome aja udahlah, itu bakal datang terus. Masalahnya adalah hidup berkenan pada Tuhan itu butuh effort yang cukup dan benar. Butuh dilatih supaya kita bisa berkenan sama Tuhan. Kita memang diselamatkan itu free, gratis, itu anugerah, grace itu. Tapi untuk bisa mempertahankan keselamatan kita tetap ada dalam hidup kita, itu butuh effort. Firman Tuhan sudah bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Seperti yang sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi itu yang harus kita fokuskan, bukan khawatir. Khawatir nggak apa-apa ya, tapi jangan fokus sama rasa khawatir itu. Masa sih orang yang berkenan di hati Tuhan akan Tuhan biarkan berlama-lama khawatir? Nggak mungkin. Betul. Nah lanjut, ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Maksudnya gini, kalau kamu belum bisa menyelesaikan satu masalah, kenapa udah mikirin masalah yang lain? Fokus. Kita tuh kadang-kadang nambah masalah, akhirnya kita bingung, selesai yang mana dulu ya, aduh pusing gue banyak masalah. Iya, kamu pusing karena hanya berhenti sampai mikirin masalah, nggak gerak buat menyelesaikan masalah. Itu yang bikin orang kenapa hidupnya kayaknya masalahnya ada terus. Masalahnya nggak kelar-kelar, bukan nggak kelar-kelar. Ya nggak pernah dikelarin, kebanyakan masalah. Tapi kalau yang udah terlanjur punya banyak masalah, ya segera selesaikan satu persatu dari yang termudah dulu, selesaikan. Supaya lama-lama masalah kita selesai semua. Ini kalau dengar ada suara anak nangis, itu bukan penampakan ya. Itu anak saya lagi nangis. Masih kecil saya, masih kecil, baru 6 bulan. Oke. Lanjut, ayat 26 sampai 28. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, yang kayak gitu didandani demikian sama Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Kalau untuk sesuatu yang tidak berarti, tanda kutip ya, kalau untuk sesuatu yang tidak berarti aja, Tuhan concern banget sama itu, apalagi buat kamu yang Yesus sudah mati untuk itu. Dia akan memelihara hidup kamu. Maka serahkan diri kita sama Tuhan. Kita lagi ada masalah, kita punya pusing segala macam. Minta Tuhan, berdoalah. Roh Kudus kasih hikmat. Saya harus ngapain dulu nih? Saya harus gimana nih? Mentok nih saya nih. Berdoalah. Itulah gunanya Roh Kudus hidup dalam diri kita. Untuk memberikan pencerahan dan cara-cara kita harus kemana dulu nih. Kita ketemu sama siapa? Kita mesti kemana? Kita harus melakukan apa? Itulah tugasnya Roh Kudus. Lanjut. Ayat 29 sampai 30. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia,
yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Di bagian lain firman Tuhan itu berkata gini, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Gini, kalau kita mempersoalkan hal-hal yang tiap hari kita juga pasti mengalami kok. Contohnya apa? Makan. Kita pasti tiap hari makan kan? Ya kenapa harus dikhawatirkan? Jangan cemas. Kalau kita mikirin hal-hal yang memang sudah seharusnya akan kita terima, memang sudah seharusnya menjadi milik kita, jangan cari itu. Jangan mencari hal-hal yang menambah beban hidupmu. Firman Tuhan bilang, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Bapamu tahu kalau kamu pengen sama itu. Jadi Tuhan lagi ngajarin, ayo fokus yuk, fokus dulu yuk, fokus dulu yuk. Yang gituan gampang lah, fokus cari Tuhan dulu. Makanya tadi saya bilang di bagian firman Tuhan lain, bilang gini, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aduh, saya takut nih ada mentor saya yang join nih, Pastor Ferry Felani. Halo Pastor, saya minta izin ya, join dong tiba-tiba. Nah, saya ulang ya, di bagian lain firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Halo, yang masih punya banyak tunggakan peleter, ya cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Peleter itu nikmat loh, enak loh, bisa beli barang padahal duitnya belum ada. Tapi kalau nggak bijak, kita kecekek sama tagihannya. Hati-hati, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, diatur pemasukannya, pengeluarannya. Kalau belum ada budget buat yang ini, ya bersabar sampai budgetnya terkumpul. Buat perhitungan persentase mau dibagi kemana aja pemasukannya. Ada hitungan yang sangat mudah, sangat sederhana untuk pemasukan ini. Misalnya gini, dari 100% gajimu, contoh ya, gampangnya 10 juta deh, gajimu 10 juta sebulan. Dibagi tuh, misalkan 50% itu untuk hidupmu selama sebulan. Nah, sisanya kan 50% lagi nih. 10%-nya kamu ambil buat dana darurat, kamu simpen tuh darurat. Lalu 10% lagi kamu ambil buat proteksi. Proteksi itu asuransi misalnya. Lalu 10% lagi kamu ambil buat persembahan atau sedekah atau apapun yang kamu mau kasih. Lalu 20% sisanya, misalkan kamu nggak tahu mau buat apa, ditabung. Kalau sudah banyak, nah itulah yang uang yang boleh kamu pakai untuk apapun yang bisa menyenangkan hatimu. Tapi dari yang 20% yang kamu kumpulin itu. Jadi kalaupun yang 20% itu habis uangnya, kamu masih bisa hidup karena kamu sudah menyisihkan 50% itu buat hidupmu selama 1 bulan. Nah itu caranya yang ngatur uang. Eh, Kalau hal ini bisa kalian lakukan dengan benar, saya berani jamin kalian tidak akan lagi pernah khawatir untuk penghidupanmu setiap hari. Orang Amerika, orang Cina, orang Rusia boleh berbangga mereka akhirnya bisa berjalan di atas bulan. Mereka boleh berbangga seperti itu, tapi saya kasih tahu orang Indonesia itu lebih baik dari mereka. Orang Indonesia sudah terbukti mampu bertahan hidup dari bulan ke bulan. Mereka baru napak dong udah bangga gitu loh. Kita bertahan hidup dari bulan ke bulan. Nggak tahu nih lucu apa enggak ya. Kamu yang pengen punya, kamu yang pengen bisa punya rumah sendiri, kamu yang pengen punya mobil idaman, kamu yang pengen punya PS5, kamu yang pengen punya sound card musik baru ya Andre ya, pengen punya gitar baru gitu ya, Ibanez seri keberapa gitu. Kamu yang pengen bisa traveling ke luar negeri, pengen punya duit 5M, pengen punya jabatan tinggi di tempat kerja. Saya mau kasih tahu buat kalian semua, semua itu boleh diinginkan. Boleh. Dan firman Tuhan bilang apa? Bapamu yang di sorga tahu kalau kamu pengen itu. Jangan khawatir sama itu semua. Jalani hidupmu dengan baik, belajar menguasai hidupmu. Diinginkan doang boleh dong ya. Urusan nanti terjadinya kan berjuang untuk dapatkan. Atur hidupmu, atur semua pemasukan, pengeluaran dan sebagainya. Pasti bisa kok.
suatu hari nanti. Jadi jangan khawatir yang berlebihan. Jangan khawatir untuk sesuatu yang nggak ada habisnya. Fashion nggak ada habisnya. Barang mewah nggak ada habisnya. Gadget, beli iPhone 15 baru 4 bulan keluar yang 16 gitu kan. Nggak ada habisnya kayak gitu-gituan. Jadi jangan khawatir untuk sesuatu yang nggak ada habisnya. Kenapa? Ya karena nggak ada habisnya. Pasti ada terus dong. Karena nggak ada habisnya makanya kita jangan khawatir. Ngapain dikhawatirin untuk sesuatu yang nggak pernah habis? Jangan cari itu semua. Kita nggak cari aja ketemu kok. Kadang-kadang kita buka Instagram, loh kok tiba-tiba ada rekomendasi barang yang padahal kita bukanya tadi dari Shopee misalnya gitu. Nah itu ada aja terus. Ngapain dikhawatirkan? Jangan cari itu semua. Karena kata firman Tuhan gitu. Karena kata firman Tuhan, orang-orang yang mengkhawatirkan memiliki sesuatu yang tidak esensi, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dicari melulu gitu. Diusahain sampai dia melarat, sampai dia menderita. Jangan. Atur hidupmu. Loh, kalau kita nggak boleh terlalu berlebihan seperti itu, oke, secara teori gampang ngomongnya. Jangan khawatir dong, jangan khawatir. Gampang teorinya. Caranya gimana supaya jangan khawatir? Kita harus ngapain? Nah, firman Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang tadi tuh, yang saya bilang tadi tuh, akan apa? Ditambahkan. Bukan diganti ya, ditambahkan. Artinya semua yang kamu mau itu tuh, yang bisa bikin kamu senang, yang kita bahas tadi di awal, itu semua hanyalah bonus dari Tuhan. Bukan yang esensi buat hidupmu. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi pada waktunya. Jadi jangan khawatir untuk itu semua. Itu semua cuma tambahan. Jangan mau dijebak iblis untuk urusan duniawi. Soal makan di mana. Kan belakangan tuh orang bisa dilihat strata ekonominya ketika mereka memposting mereka lagi makan di mana. Dulu waktu awal-awal tahun 2000 berapa itu yang Starbucks baru masuk Indonesia, orang tuh seneng foto americano atau espresso di Starbucks, langsung kesannya kayak orang kaya banget gitu, makan apa minum di Starbucks kayak kaya banget gitu. Bahkan ada cerita di Korea Selatan, orang itu rela nggak makan sehari, yang penting bisa ngopi di Starbucks di Gangnam. Gangnam ya. Itu ada yang bilang seperti itu. Segitunya mereka mencari pengakuan dari orang-orang. Lo yang nggak perlu. Saya bisa makan di warteg Gang Mangga aja. Buat saya itu sebuah kemewahan, teman-teman. Minum kopi segelas nggak bikin saya kenyang. Tapi makan nasi babi bersama Pastor Ferry Villani itulah sebuah kenikmatan yang hakiki. Kebutuhan jasmani dapat, firman Tuhan dapat gitu ya, Pastor ya. Kayak gitu. Nanti makan lagi sama Andres Mario. Pokoknya makanlah itu intinya. Jangan mencari sesuatu yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu isinya hanya khawatir. Gue udah cukup oke nggak ya udah untuk diterima sama masyarakat. Gue udah cukup keren belum ya dandanan gue hari ini. Gue udah cukup semua dipikirin seperti itu sampai kita melupakan yang esensi. Jangan seperti itu. Itu semua jebakan iblis. Firman Tuhan juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu justru akan menjadi pemicu rusaknya hubungan kita dengan sesama. Kekhawatiran berlebihan maksud saya. Orang mau naik pangkat, mau dapat promosi di tempat kerjaannya, wah dia akan berusaha ngejelek-jelekin kandidat yang lain supaya orang ini nggak dipromosikan, supaya gua yang dipromosikan demi jabatan di sebuah kantor, karena kalau jabatan naik gaji naik misalnya, atau mereka akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara ngejelek-jelekin. Nah, kemarin kita lagi nggak tahu pada ngikutin nggak ya, kemarin ada lagi rame nih cerita tentang selebgram yang dengan inisial Code Blue.
akhirnya merusak bisnis restoran orang karena dia syuting, dia videoin, terus kalau yang nggak enak dia bilang, wah ini apaan makanan kayak gini. Akhirnya ada restoran yang ketika dia kasih review jelek, tutup. Ternyata dia dibayar orang katanya, dibayar orang untuk menjelekkan restoran itu, yang akhirnya yang naik restoran yang membayar dia, kayak gitu, muter kayak gitu. Jadi banyak orang sekarang akhirnya karena rasa khawatir dan sebagainya dimanfaatkan oleh orang yang mengerti tentang ini. Lu mau nggak nih bisnis lu naik? Nih bayar gua tahu caranya. Akhirnya orang ini bisnisnya bagus dengan cara merusak bisnis orang lain. Jadi firman Tuhan bilang udah sangat jelas sekali bagaimana cara kita menghadapi apa yang menjadi kekhawatiran kita. 1 Petrus ayat 5 itu bilang, serahkanlah segala kekhawatiran pada Tuhan, sebab dia yang memelihara kamu. Jadi sekarang jangan lagi mau dipusingkan dengan apapun itu yang dari dunia. Jangan mau lagi dipusingkan dengan gengsi yang berlebihan. Jangan mau lagi dipusingkan dengan barang yang kamu nggak miliki. Jangan lagi kamu dipusingkan dengan harta ataupun tahta. Lebih baik kita hakuna matata. Jangan khawatir. Semoga semua diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Thank you semuanya. Shalom. Tuhan berkati.